Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fitra. Saya dari lokal Paili Maje, Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah fikih kontemporer yang berjudul yaitu tentang jenazah. Baiklah, langsung saja ke materinya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap orang mati ataupun jenazah. Yang pertama, matanya hendaklah dipejamkan atau ditutupkan. Menyebut yang baik-baik, mendoakan dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Sabda Rasulullah SAW dari Sa'ad bin Aus bin As, Rasulullah SAW berkata, apabila kamu menghadapi orang mati, maka hendaklah kamu tutupkan matanya, karena sesungguhnya mata itu mengikuti roh. Hendaklah kamu mengucapkan yang baik, umpamanya mendoakannya, karena kamu sesungguhnya ia dipercayai menurut apa yang diucapkan oleh ahlinya. Yang kedua, seluruh badannya hendaklah ditutup dengan kain kapan. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya. Yang ketiga, tidak ada halangan untuk mencium mayat bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya yang sangat sayang dan berduka cita karena kematiannya. Yang keempat, ahli mayat yang mampu hendaklah segera membayar hutang si mayat jika ia berhutang, baik dibayar dari harta peninggalannya maupun dari pertolongan keluarga sendiri. Ada beberapa kewajiban yang berhubungan dengan mayat ataupun jenazah. Apabila seorang muslim meninggal, maka fardu kifayah hukumnya atas orang hidup menyelenggarakan atau melaksanakan empat perkara. Apa saja empat perkara itu? Yang pertama yaitu memandikan mayat. Berikut ini syarat wajib memandikan mayat. Mayat adalah orang Islam, yang pertama. Yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid. Mandi untuk melepaskan kewajiban itu sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali, merata ke seluruh badannya. Dan adapun yang berhak memandikan mayat ataupun jenazah, kalau mayat itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya, jika mayat itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Tidak boleh laki-laki memandikan perempuan kecuali suami atau mahramnya. Jika suami dan mahramnya sama-sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu pula jika istri dan mahramnya sama-sama ada, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Yang kedua yaitu mengkafani mayat. Hukum mengkafani atau membungkus mayat itu adalah fardu kifayah atas orang yang hidup. Kapan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kapannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Yang ketiga, menyolatkan mayat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Shallu ala mautakum." Salatlah olehmu orang-orang yang mati. Riwayat Ibnu Majah.
Berikut ini syarat menyolatkan mayat atau syarat menyolatkan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat sholat yang juga menjadi syarat sholat mayat seperti menutup aurat, suci badannya dan pakaiannya, menghadap ke kiblat. Yang kedua, dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayat itu di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau solat itu dilaksanakan di atas kubur atau solat ghaib. Rukun menyolatkan mayat. Yang pertama yaitu niat, menyolat sebagaimana solat yang lainnya. Yang kedua, takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Fatihah sesudah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah takbir kedua. Yang kelima, mendoakan mayat sesudah takbir ketiga. Sesudah mayat dimandikan, dikafani dan disolatkan, lalu dibawa ke kubur, dipikul pada 4 penjuru, berjalan membawa jenazah itu hendaklah dengan segera. Dan yang keempat, menguburkan mayat. Kewajiban yang keempat terhadap mayat ialah menguburkannya. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah atas yang hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.